Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar materi cahaya bersama Ibu Simanjunta. Cahaya kita ketahui tidak mempunyai wujud. Namun, cahaya ada di sekitar kita dan dapat kita rasakan keberadaannya. Seperti gambar ini. Misalkan di sini ada lilin ya, dihidupkan dan beberapa temanmu mengarahkan tangan ke arah lilin. Dan teman-temanmu ini bisa merasakan adanya cahaya dari lilin yang membuat tangan mereka terasa lebih hangat. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Seperti gambar air terjun di sini, sangat indah ya nak ya. Ada di sini hewan, bunga, dan yang lainnya. Kita juga bisa melihat warna-warna yang indah dari bunga. Dan kita juga bisa melihat wajah dari teman-temanmu nak. Bayangkan saja nak, bagaimana jika tidak ada cahaya, maka kita akan mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada kita ya nak. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Dan bagaimana ya proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Untuk lebih jelasnya, untuk dapat menjawab kedua pertanyaan ini, kita akan membahas pada video ini ya nak. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Seperti apa cahaya dapat merambat lurus ini? Nah, di sini kita akan buat percobaan di mana kita sediakan 4 karton ya nak ya. Ini karton pertama kita lubangi, karton kedua juga kita lubangi, karton ketiga juga kita lubangi, dan karton keempat tidak usah dilubangi. Ini fungsinya sebagai layar yang fungsinya untuk menangkap cahaya. Nah, kita arahkan senter ke karton pertama yang dilubangi. Nah, sekarang perhatikan video ini ya nak. Nah, ketika senter dihidupkan, maka akan memberikan cahaya pada karton pertama, pada karton kedua diteruskan, dan pada karton ketiga juga diteruskan, pada layar keempat ditangkap. Ya nak ya, tidak diteruskan karena tidak ada lubang. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan gambar ini nak. Di sini ada seorang anak mengarahkan cahaya lampu set ke gelas yang bening, dan di sini ada kertas putih. Ternyata cahaya lampu senter yang menembus bidang atau gelas yang bening, dan ini cahayanya ya nak ya. Atau bisa kita lihat dari video ini nanti ya nak. Di sini ada gelas, ini ada layar hitam, nanti ada lampu senter yang akan diarahkan ke arah gelas. Nah, di sini ketika dinyalakan, ternyata cahaya lampu senter mengenai gelas. Ternyata walaupun ada gelas di sini yang bening, bisa memberikan atau menangkap cahaya yang kelihatan dari
layar hitam ini ya nak. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan animasi berikut nak. Ini adalah bidang pantul yang rata. Ini adalah bidang pantul yang tidak rata. Di sini ada panah yang datang ya nak ya, baik pada bidang rata dan bidang tidak rata. Nah, kita lihat di sini pada bidang pantul yang rata animasi tadi, ini gambarnya ya nak ya. Nah, ini sinar datang, ini sinar pantul. Jadi kalau pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan bidang pantul rata. Jadi yang kedua, cahaya yang dipantulkan teratur. Yang kita lihat dari gambar ini sinar datang, sinar pantul. Nah, teratur dia sinar pantul atau cahaya pantulnya ya nak ya. Sedangkan kalau pemantulan baur terjadi pada permukaan bidang pantul yang tidak rata, sehingga cahaya yang dipantulkan menjadi berbaur ke segala arah. Contohnya ini cahaya datang, ini cahaya pantul, ini cahaya datang, cahaya pantul. Jadi cahaya pantulnya tidak teratur, nah dia berbaur ke segala arah. Hukum pemantulan cahaya atau sering disebut hukum Snellius. Nah, coba perhatikan gambar ini ya nak ya. Ini ada bidang pemantulnya. Adapun bunyi hukum pemantulan cahaya, bisa kita lihat yang pertama, sinar datang, lihat garis yang panah merah ini nak. Garis normal, ini yang putus-putus ya nak. Dan sinar pantul, nah ini sinar pantul, panahnya keluar ya nak, terletak pada satu bidang datar, yang ini maksudnya, terletak pada satu bidang datar. Di mana besar sudut datang dari sinar datang itu, yaitu theta i, iya nak ya, sama besar dengan sudut pantul, yaitu yang ini nak, dari sinar pantul ke garis normal, ini sudut pantul atau R, nilainya sama besar. Garis normal, yang ini garis normal atau N ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Ini tekan bidang pantul. Nah, ini garis normalnya. Tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Sifat cahaya yang berikutnya, cahaya dapat dibiaskan. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini ada pensil berada di dalam gelas berisi air. Kalau kita lihat, pensil ini seperti patah ya nak ya. Kenapa bisa patah, seperti patah atau bengkok? Itu karena adanya pembiasan cahaya atau disebut dengan refraksi. Jadi refraksi itu adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Nah, syarat terjadinya pembiasan itu yang pertama, cahaya melalui dua medium. Jadi harus ada dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang kedua, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, atau sudut datang harus lebih kecil dari 90 derajat. Hukum pembiasan cahaya yang dibuat oleh Snellius juga ya nak. Jadi ada beberapa bunyinya. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, coba lihat di sini nak. Ini dia bentuknya ya nak ya. Bentuk sinar ini menyatakan sinar datang, panah yang masuk, panah yang keluar, sinar bias. Nah, bagaimana di sini dikatakan ada mendekati garis normal, ini bentuknya
dibiaskan menjauhi garis normal dan diteruskan. Kita akan bahas lebih lanjut. Bunyi yang kedua, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Coba perhatikan gambar ini, Nak. Jadi di sini dikatakan harus ada dua medium. Jadi lihat, di sini kita ambil contohnya medium udara dan medium air. Ini menyatakan bidang batas dua medium. Jadi udara dan air memiliki nilai indeks bias medium. Jadi kita anggap udara itu yang pertama, air itu yang kedua. Jadi kalau dari nilai indeks bias, dia indeks bias N2 atau indeks bias udara nilainya lebih besar dari indeks bias medium pertama. Nah, sekarang sesuai hukum pembiasan cahaya, sinar datang dari medium udara menuju bidang batas. Nah, sinar datang dia garis normal, Nak. Tetap ada garis normalnya, Nak. Maka sinar datang ini akan dibiaskan ke dalam air. Nah, ini dia. Dia di sini putus-putus ya, Nak ya. Tetapi karena mediumnya sudah berbeda dari udara ke air, maka sinar datang itu akan dibiaskan. Nah, ini dia, jadi yang warna biru ini, Nak, sinar biasnya, di mana dibiaskan mendekati garis normal. Ini dia maksudnya. Artinya mendekati garis normal ini ketika kita lihat dari sudut datang I dengan sudut bias R, sudut biasnya itu lebih kecil nilainya dari sudut datang. Maka ini dia dikatakan mendekati garis normal. Yang berikutnya, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Coba kita perhatikan gambar ini, Nak. Jadi mediumnya ini ada udara dan juga air. Ingat, indeks bias udara, anggap dia yang pertama N1, nilainya lebih kecil dari indeks bias medium yang kedua atau air. Jadi sekarang sinar itu datang dari air, medium yang lebih rapat atau indeks bias yang lebih besar. Nah, ketika sinar datang dari medium air yang kuning ini, lihat, Nak, menuju bidang batas dua medium, maka sinar itu akan dibiaskan. Nah, kita lihat dulu bagaimana dibiaskannya. Sesampainya di udara, maka sinar itu akan dibiaskan yang ini, Nak, berwarna biru. Di mana karena udara medium kurang rapat, maka sudut biasnya lebih besar daripada sudut datangnya. Dikatakanlah itu sinar bias menjauhi garis normal. Jika sinar datang mendekati garis normal, maka sinar tersebut tidak akan mengalami pembiasan. Nah, lihat gambar ini. Ini medium yang pertama yang di bawah medium yang kedua. Jadi ketika sinarnya itu mendekati garis normal yang merah ini, tegak lurus kan terhadap bidangnya, Nak ya. Karena tadi kan garis normal tegak lurus terhadap bidang. Maka ini tidak akan mengalami pembiasan, tetapi dia akan diteruskan. Indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya di medium tersebut. Jadi disimbolkan atau dibuat persamaannya N. N sama dengan C per V atau N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Kita buat persamaannya menjadi N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Di mana N adalah indeks bias medium. Jadi simbol indeks bias itu N kecil ya, Nak. N1
Ini adalah indeks bias medium 1, N2 indeks bias medium 2, V1 kecepatan cahaya medium 1, V2 kecepatan cahaya medium 2, C adalah kecepatan rambat cahaya di udara nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V itu adalah kecepatan cahaya di suatu medium, satuannya meter per sekon. Nah, di sini kita bisa lihat tabel dari indeks bias mutlak berbagai medium ya nak. Misalnya ruang hampa atau vakum dia nilainya 1, udara 1,0003, es 1,3100, air 1,33 dan lainnya. Nah, ini banyak ya nak ya untuk nilai tabel dari indeks bias medium. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, cahaya merambat dari air ke kaca. Jika indeks bias air adalah 1,33 dan indeks bias kaca adalah 1,54, maka hitunglah besar kecepatan cahaya di kaca jika diketahui kecepatan cahaya di air sebesar 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita tentukan diketahui ya nak, diketahui indeks bias air. Nah, kenapa dia N1? Karena merambat dari air ke kaca. Kita anggaplah air itu yang pertama, nilainya 1,33. N2-nya berapa nak? 1,54. V1-nya berapa nak di air? 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan cahaya di kaca. Nah, kita jawab. Ingat rumusnya nak. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, masukkan angka-angkanya. 1,33 kali 2,25 kali 10 pangkat 8 sama dengan N2. 1,54 kali V2. Nah, ini kita kalikan nak. Hasilnya 2,9925 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,54 kali V2. Maka V2 kita bagikan nak, 2,9925 kali 10 pangkat 8 per 1,54. Hasil V2 adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini hasilnya ya nak. Nah, kita di sini bisa lihat berbagai contoh pembiasan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, lihat gambar ini. Nah, di sini kelihatan ada gambar kolam. Jadi, kalau kita lihat dasar kolam terlihat lebih dangkal bila dilihat dari atas, ya nak. Yang kedua, ini adalah gambar dari pelangi ya nak. Jadi, terjadinya pelangi setelah turun hujan. Yang ketiga, ini adalah gambar dari kacamata ya nak. Ternyata kacamata minus atau negatif ataupun kacamata plus positif dapat membuat jelas pandangan bagi penderita rabun jauh ataupun rabun dekat. Karena apa? Karena peristiwa pembiasan. Baru yang ini nak. Pensil ataupun sedotan ketika berada di dalam gelas berisi air akan kelihatan seperti patah atau bengkok. Contoh yang berikutnya ini nak. Ini adalah merupakan fenomena fata morgana yang biasa terjadi di jalan raya. Misalkan ini jalan raya nak. Fata morgana itu seperti ini nak. Kita seperti melihat ada genangan air di jalan raya ini pada siang hari. Padahal tidak ada. Ya, ini tidak ada ya nak ya. Ataupun tanah, ataupun bidang yang luas dan panjang. Itu juga merupakan adanya fenomena fata morgana. Nah, yang ini nak, kita melihat adanya bintang yang terlihat lebih dekat dari lokasi aslinya.
Nah, coba ini lihat gambar ini. Nah, ini contoh pembiasan cahaya di kolam. Ini kita pengamat ya, Nak ya. Ada cahaya matahari. Jadi di sini ada ikan kita lihat. Tapi kalau kita lihat, ikan itu seolah-olah di sini posisinya, Nak. Padahal ini adalah posisi bayangan ikan yang terlihat. Nah, di mana posisi ikan yang sebenarnya? Itu ini, Nak. Terlihat lebih ini ya, tidak terlihat kita. Tapi disinilah posisi ikan yang sebenarnya. Jadi di sini cahaya mengalami pembiasan saat keluar dari dalam air ke udara. Sifat cahaya yang berikutnya, cahaya dapat mengalami penguraian ataupun dispersi. Jadi dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau disingkat dengan mejikuhibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Pada prisma lewat pembiasan ataupun pembelokan. Kita bisa lihat gambarnya yang ini. Nah, inilah prisma. Jadi ketika cahaya putih diarahkan ke prisma, dia akan terurai menjadi warna mejikuhibinium. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari suatu ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Dan gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnet. Yang bisa kita lihat contohnya ini, Anak ya. Yang pertama, cahaya mampu mentransfer energi adalah saat lilin, yang mentransfer energi ya, Nak, saat lilin dinyalakan di sebuah ruangan gelap dan lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Dan ketika ada anak-anak belajar di sini, bisa dia belajar, Nak, jadi bisa membaca walaupun ada di ruang gelap karena ada lilin tadi. Yang kedua, cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Gambar spektrum elektromagnetik. Jadi di sini kita lihat ya, Nak ya. Ini ada beberapa spektrum elektromagnetik. Ada sinar gamma, nilainya dia 10⁻⁵ nanometer sampai 10⁻³ nanometer. Jadi di sini itu batas dari sinar gamma. Sinar X itu bisa dilihat posisi ataupun keadaan tulang dari manusia ataupun hewan ya, Nak. Nilainya 10⁻³ nanometer sampai 1 nanometer. Nah, untuk yang berikutnya ada sinar UV ultraviolet. Ya, di sini dia batasnya 1 nanometer sampai ini ya, Nak ya. Di sini 380 nanometer ya. Jadi di sini ada lagi batasnya, ini ada ruang. Ini dia cahaya tampak. Kalau diperbesar dia yang ini, Nak, cahaya tampaknya. Nilainya dari 380 sampai 750 nanometer panjang gelombangnya. Nah, setelah itu ada inframerah. Inframerah itu dia batasnya 10⁻³ nanometer sampai 10⁻⁶ nanometer. Baru yang berikutnya ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini dia 10⁻⁶ nanometer sampai 1 meter. Ini gelombang mikro biasanya digunakan untuk penggunaan HP ataupun telepon ya, Nak.
Nah, gelombang radio ini batasnya dari 1 meter sampai 10 pangkat 3 meter. Nah, kalau kita lihat di sini ada lambangnya ini, warna panah kuning menyatakan panjang gelombang semakin pendek, warna hijau energi semakin besar. Artinya, kalau semakin ke kiri ya sampai ke sinar gamma ini, dari gelombang radio sampai sinar gamma itu memiliki panjang gelombang yang nilainya semakin pendek, tetapi energinya semakin besar. Artinya, kalau sampai dari gelombang radio ke sinar gamma lah energinya semakin besar. Sedangkan gelombang radio energinya kecil. Begitu ya nak untuk spektrum elektromagnetik ini. Jadi cahaya tampak yang ini ya nak ya, yang ini adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Jadi ke kita ini nak, ke mata kita ya nak. Di mana nilai panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 380 nanometer sampai 750 nanometer yang besarnya 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Dan warna cahaya yang dapat kita lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.